Halo guys, kali ini video gabut lagi guys. Kita mau ngebikin video gabut lagi, yaitu kita mau ngebandingin dua handphone flagship di zamannya. Yang satunya rilis di tahun 2007 dan yang satunya lagi rilis di tahun 2020. Ini dia kandidat pertama kita, Sony Ericsson. Ini rilisnya di tahun 2007 ya, walaupun ini belinya nggak di 2007. Aku belinya di 2008. Kemudian satunya lagi adalah handphone buah-buahan. Nah, ini rilisnya di tahun 2020 dan aku belinya di sekitar tahun 2021 kayaknya deh. Kalau nggak salah aku belinya tahun 2021. Secara umur untuk W890 dari Sony Ericsson ini sekarang udah berumur 16 tahun. Udah uzur banget. Kemudian untuk iPhone 12 ini sendiri sekarang udah berumur sekitar 3 tahun dari tanggal rilisnya. Dan sekarang untuk kedua handphone ini tentu aja kita nggak akan bisa compare ya, karena ini udah beda jauh banget ya. Di satunya ini memang flagship yang diarahkan ke arah music, kemudian di satunya memang flagship ya smartphone seperti itu, all around it. Yang mau aku bahas di video kali ini adalah packagingnya ya. Jadi ini packagingnya antara handphone flagship di zamannya ini di tahun 2007, kemudian handphone yang flagship juga di tahun 2020. Nah, kita akan lihat banyak perbedaan di sini ya. Mulai kita buka saat berbarengan ya, berbarengan. Jadi yang ini aku buka, ini juga. Sebelum kita ngebuka dus dari kedua handphone ini, yang pertama aku mau jelasin sedikit ya untuk ini deh apa namanya history untuk masing-masing handphone ini. Yang pertama untuk yang lebih uzur ini, yang lebih dewasa inilah pokoknya, lebih tua bahasa kasarnya. Ini merupakan handphone W890 yang dibuat oleh Sony Ericsson. Jadi waktu itu Sony masih kerjasama dengan Ericsson dan sekarang udah pisah mereka dan punya bisnisnya masing-masing. Nah, jadi di zaman itu Sony Ericsson itu punya beberapa jenis gitu atau kategori handphone yang cukup terkenal. Nah, salah satunya terkenal itu adalah Cybersuit, yaitu handphone yang punya hasil kamera yang bagus banget, fitur di kamera yang bagus banget, punya flashlight juga yang keren banget, autofocus dan lain-lain. Di zaman itu emang fitur itu tuh hanya ada di dalam handphone flagship untuk khusus kamera gitu. Dan kemudian ada satu jenis lagi yaitu Sony Walkman yang dikhususkan untuk musik. Dia punya Walkman player yang bagus banget. Di awal Sony Walkman tipe W ini rilis, dia itu mengandalkan yang namanya ada teknologi ya atau fitur apapun itu yang mereka sebut tuh Mega Bass, dan bagus banget ketika kita aktifin itu bassnya bener-bener bagus banget, lembut banget. Cuman kekinian mereka mulai mengembangkan teknologi yang mereka sebut itu clear audio. Jadi di sana ada clear bass gitu, clear dan lain-lain lah, pokoknya clear audio lah, lebih clear suaranya dan lebih luas lagi soundsticknya. Nah, untuk W890 ini masih di Walkman player yang 3.0, jadi ada versinya dan dia masih pakai versi Mega Bass. Jadi ini yang kayaknya ending lah yang mereka mau awal-awal menuju ke clear audionya. Untuk W890 ini sendiri merupakan salah satu handphone yang tertipis di zaman itu. Kalau nggak salah dia itu punya dimensinya itu 80-an lah ya, 89 mili kalau nggak salah. Di zaman itu udah tipis banget di zaman itu loh ya. Dan ini ukuran dimensinya juga kecil banget kayak gitu. Nah, sementara sebelum ada W890 dirilis, ada satu handphone lagi yang pertama kali dirilis oleh Sony Ericsson dengan dimensi yang cukup kecil dan tipis, yaitu W880i, yang itu juga harganya cukup mahal di zaman itu, punya ketipisan kalau nggak salah 88 mili atau 0,88 cm gitu. Dan ini 0,89, nambah sedikit lebih tebal, tapi dia punya layarnya sedikit lebih luas ya. Lupa, pokoknya dia lebih luas dari W880i. Kemudian untuk kameranya sendiri dia punya 3,2 megapiksel, sedangkan W880 itu hanya 2 megapiksel, seingatku kayak gitu. Ini keren banget di zaman itu dah pokoknya. Boxnya aja sampai seniat ini kayak gitu ya. Ini untuk W890i, rasanya udah panjang banget aku ngebahas ini. Kemudian yang satunya lagi ini iPhone 12, jadi udah nggak perlu aku bahas panjang untuk iPhone ini sendiri. Mereka itu menggebrak pasar di zaman itu. Si iPhone yang paling pertama, saya ingat saya, menggebrak pasar berbarengan dengan BlackBerry di zaman itu. Jadi iPhone dan BlackBerry itu bener-bener mereka bersaing dan saling menggebrak pasar. Satunya dengan teknologi chattingnya, satu lagi dengan teknologi touchscreen-nya. Nah, kemudian iPhone terus menerus berkembang hingga sekarang udah ada iPhone 14 dan iPhone 15 sudah akan rilis di akhir tahun ini. Dan ini iPhone 12 yang kebetulan isinya nggak ada sebenarnya untuk box yang ini, iPhone 12 ini, karena
yang ini sekarang ini sedang dipakai buat recording ini ya HP ini gitu. Jadi ini boxnya kayak gitu. Nah ini boxnya dari iPhone yang sekarang aku pakai recording. Jadi kalau ada yang tanya ini videonya pakai apa ya? Ya pakai iPhone ini, iPhone 12 itu, dan aku pakai Full HD aja dengan settingan 60 fps. Dan ini untuk storage-nya sendiri ada yang punya aku itu 128 GB. Jadi mungkin itu aja untuk iPhone. Dari luaran sendiri kita bisa lihat untuk dimensi handphone ini ya. Ini nih gambar di depan ini ukuran real ya. Ini ukuran real ya. Yang ada di sini kalau nggak salah seginian juga. Jadi memang segini handphonenya itu ukuran segini. Sedangkan untuk iPhone 12 ini juga ukuran real ya. Handphonenya itu memang ukurannya segini. Coba ya. Ya bener, ini ukurannya real sama dengan ukuran handphonenya. Jadi kalau kita bandingin dimensi sekilas saja, ini udah beda jauh banget. Mulai dari dimensi ukuran panjang, lebar, dari keseluruhan unit, kemudian dari ketebalan kurang lebih hampir mirip lah ya. Mungkin kurang lebih hampir mirip, nggak terlalu beda jauh untuk ketebalannya. Cuman untuk layarnya udah beda jauh karena ini udah beda generasi ya, jauh banget. Untuk ukuran handphone sendiri ini jauh lebih gede kan, tapi untuk ukuran dusnya sendiri ini irit banget. iPhone ini irit banget. Jadi semenjak iPhone 11, kebetulan aku ada iPhone 11, bentar aku cari. Kebetulan aku juga ada satu box lagi iPhone 11. Nah ini kepunyaannya istri ya, sama aja sih sebenarnya. Dan iPhone ini semenjak iPhone 11 lah, startnya dari iPhone 11. iPhone 11 itu udah mulai di split. Jadi sebagian tuh ada yang boxnya masih agak tebal sedikit, sebagian lagi ada yang udah tipis ini. Dan ini kita ke bagian yang tipis. iPhone 11 yang tipis ini dia udah nggak dapet kepala charger. Inilah kenapa aku pengen bahas jadi flagship di zaman dulu dengan flagship di zaman sekarang itu memang ada entah kenapa gitu, rasanya kayak rada irit gitu, look like not special gitu kalau kita dapat dus tuh sebesar ini. Sedangkan kalau kita unboxing dus yang sebesar ini rasanya kayak spesial gitu loh, kayak ada yang beda gitu loh, lebih enak aja gitu kalau kita unboxing dus sebesar ini gitu. Sedangkan kalau ini ya udah dibuka, ya udah setelah dibuka ya udah isinya cuman handphone doang sama kabel gitu. Jadi kita selanjutnya kita akan ngebuka jadi dusnya ini, kita mau lihat isinya apa aja gitu. Sebelumnya aku mau spill dulu untuk harganya. Perkiraan harga aja soalnya aku nggak begitu ingat. Saya ingatku dulu waktu rilis ini W890 ini, perkiraan harganya saat awal rilis ya. Awal rilis itu sekitar 3 jutaan di 2007. Sedangkan untuk iPhone ini aku lupa harganya berapa sih ya. Lebih dari 15 juta ya kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah 15 juta deh. Lupa, pokoknya dia udah belasan juta gitu, udah mau ke arah 20 juta. Tapi kayaknya nggak ada 15-an something gitu mungkin, atau 16 juta. Nah untuk ini W890 ini kan harganya sekitar 3 jutaan di awal rilis. Tapi itu 2007 dan aku cek untuk inflasinya ya sekitar kalau tahun ini mungkin ini harganya kalau kita hitung inflasinya tuh sekitar 5 sampai 6 jutaan gitu lah untuk harganya ini. Kurang lebih segitulah, kayaknya segitu, sekitaran segitu untuk harganya. Tapi itu kan dihitung dari nilai ya, value-nya. Sedangkan kita tahu handphone kan lama-lama harga barang kan semakin lama semakin naik. Walaupun kelihatannya cuma 5 atau 6 jutaan, tapi dulu tuh harga handphone itu memang nggak ada yang semahal-mahal ini gitu. Emang ada harga handphone yang mahal sampai puluhan juta, tapi itu kasus tertentu di mana handphonenya itu tipenya itu collectible item gitu. Jadi handphone itu untuk dikolektif gitu atau dilapisi emas gitu misalnya. Seperti handphonenya Vertu dan lain-lain. Nah itu yang bikin di harganya mahal. Tapi umumnya secara umum handphone flagship dulu memang harganya segituan, 3 jutaan atau maksimal 5 jutaan gitu. Itu udah flagship banget gitu. Beda dengan sekarang ya. Sekarang itu harga 5 juta itu masih hitungannya mid range gitu. Dan flagshipnya itu udah 15 sampai 20-an juta itu baru masuknya flagship gitu. Udah masalah harga kayak gitu. Kita akan lihat desainnya sekilas ya. Untuk Sony W890 ini sendiri, bagian sampingnya ini kondisinya memang udah agak kurang bagus karena memang udah kesimpan lama. Bagian sampingnya ada tulisan Walkman dan W890. Kemudian ini ada keterangan emailnya dan lain-lain. Terus ini ada termasuk ada warnanya, dan ini juga sama bagian samping atasnya. Kemudian sebelah kanannya ada logo Sony Ericsson dan bawahnya itu ada lambangnya ya. Lambang dari, dan bagian bawahnya itu juga sama, ada gambar handphone dan ada tipe handphonenya W890. Kemudian untuk iPhone sendiri ini simple, bagian atas ada gambar handphonenya, bagian samping ada tulisan iPhone, kemudian ada logo Apple dan ada juga tulisan iPhone, dan belakang ini ada spesifikasinya. Di bagian bawah ini ya ada spesifikasinya untuk storage-nya ada 128 GB. Kemudian di atas ini ada keterangan juga ya spesifikasinya kayak gitu. Ya selanjutnya kita akan ngebuka handphone box dari handphone ini. 1 2 3. Ya.
C. Ya, dalamnya nggak ada apa-apa, belakangnya juga nggak ada apa-apa, hanya box, hanya ya. Kita lihat yang W890 ini kelihatan begitu spesial ya. Dia nggak langsung ada handphonenya, tapi dia punya mekanisme khusus di sini. Jadi kalau kita mau melihat handphonenya, kita bisa buka sebelah sini. Nah, ini adalah handphone dari W890 itu sendiri. Kemudian untuk iPhone ini sebenarnya kalau ketika dibuka itu ada handphonenya sebelah sini, tapi karena handphonenya lagi dipakai jadi nggak bisa nampilin. Pokoknya ada handphone di sini. Kemudian di belakang itu ada kertas-kertas buku, ada stiker. Kita langsung buka aja deh. Ada stiker yang udah aku pakai satu. Terus di sini ada buku-buku juga, buku-buku panduan yang dibentuk sangat simpel, dan juga ada ini ya. Oh sorry, ini. Dan juga ada buat SIM ejectornya. Kemudian ada kabel ya. Kabelnya juga sering aku pakai sih. Untuk iPhone gitu doang, nothing special ya. Udah, cuman kertas ini doang dengan ada stiker, buku panduan, handphone, dan kabel. Ya cuman ini emang secara desain ini keren banget ya. Memang simple dan keren dan minimalis, dan memang semakin lama semakin kesini tuh semua itu menjadi lebih minimalis kayak gitu sih. Udah gitu doang sih, nggak ada yang bisa dibahas dari handphone ini, sangat minimalis. Dan kita agak geser sedikit. Sekarang kita ngebahas yang W890i. Kita buka lagi. Nah, ini adalah handphonenya, unit handphonenya. Kebetulan handphone ini emang udah lama banget udah nggak aku pakai, karena terakhir itu jatuh 2017 kalau nggak salah aku masih pakai. Cuman ini jatuh nggak sengaja. Aku taruh di kantong yang ternyata bolong, akhirnya jatuh, dan layarnya itu kayak ada dead pixel gitu loh, di sini dead pixel. Dan juga karena ini sih apa namanya, untuk sebenarnya aku suka pakai handphone ini buat dengar musik, cuman portnya itu dia masih pakai jack sisir lah ya, kalau bahasa zaman dulunya itu yang agak ribet. Kita harus pakai converter untuk memakai buat headset yang sekarang ini, yang headset yang kabel yang umum. Dari tampilannya sih ini mungil banget, enak banget buat digenggam, ditaruh di kantong juga bener-bener kayak nggak ngerasa kita bawa handphone. Dari sisi musik ini bagus banget, suara speakernya ini lembut walaupun dia nggak keras. Speakernya cuma ada di atas ya, by the way. Di bawah ini kayaknya bukan speaker deh. Terus logonya ini aku juga suka, logo Sony Ericsson ini, dan ada logo Walkman ini bener-bener mewah di masa lalu. Material belakangnya itu pakai aluminium ya, jadi ini bukan plastik, ini aluminium. Kemudian untuk kameranya sendiri, walaupun di sini ada kamera dengan resolusi 3,2 megapiksel ini, tapi karena dia nggak ada autofocusnya, jadi susah buat kita ngambil gambar biar fokusnya itu. Ya jadi itulah kekurangannya handphone zaman dulu tuh, bener-bener kita harus pilih mau beli handphone itu buat kameranya atau buat musik atau lain-lainnya. Jadi kalau buat kerja yang ada office-nya itu kita harus tipe handphone yang lain lagi gitu. Jadi nggak kayak sekarang yang serba bisa handphonenya. Tapi emang ini simple dan aku suka banget. Kita lanjut untuk bagian packagingnya. Nah ini sebelah samping ini juga bisa kita buka ya. Jadi ini kayak box gitu. Nah ini kita ambil ya. Ini bagian handphonenya bisa kita keluarin. Kemudian di sebelah ini nih sebenarnya tempat charger ini kalau nggak salah. Susah. Ya, jadi ini kayak ada 3 box gitu. Di dalam satu box yang besar ini ada 3 box. Satunya itu isinya handphone ini. Kemudian yang satunya ini itu isinya charger ya. Sebenarnya ada plastik-plastiknya itu biar rapi, cuman ya udah lah ya, hilang. Tuh. Ini charger. Kemudian yang satu lagi nih buat untuk buku-bukunya. Dan ini buku-bukunya lengkap banget, bener-bener niat ya. Handphone zaman dulu tuh bener-bener wah komplit deh pokoknya. Kita lihat lah ya. Ini untuk notannya aku masih simpen nih untuk pembeliannya di tahun 2008 ya, tahun 2008 di harga 2,7, jadi udah agak turun ya dari harga awalnya. Kemudian di sini ada kartu garansinya. Kartu garansinya khas banget buat kalian yang pernah pakai Sony Ericsson, pasti udah nggak asing dengan bentuk kartu garansi ini. Nggak asing banget, dan aku udah berapa kali megang HP Sony. Ini sangat penting banget ya.
Kemudian ini ada driver, jadi buat kita transfer data. Ini ada hewan. Buat kita ada aplikasinya lah kalau kita mau transfer data, transfer music gitu. Kayak dia juga ada fitur yang namanya Sense Me. Kalau teman-teman tahu, dia jadi bisa mengkategorikan musik berdasarkan jenisnya. Jadi kalau musik slow, musik beat dan lain-lain tuh bisa dikategoriin, dan itu bisa langsung didetek dengan aplikasi bawaannya yang namanya apa ya, Sony apa gitu pokoknya dari bawaannya dia itu, yang kita bisa install dari CD ini gitu. Jadi kalau kita transfer data musik dari komputer ke handphone menggunakan aplikasi bawaannya itu, nah nanti bisa langsung kedetek dia di Sense Me. Itu salah satu fungsinya yang aku suka sih, itu si Sense Me. Jadi kita bisa langsung ngeplay sesuai dengan kayak mood kita di saat itu. Ini driver. Kemudian ada buku apa lagi ini? Ini ada ya ini ya panduannya. Jadi panduannya lengkap banget. Mulai dari cara ngecas pun, mengisi baterai, fungsi-fungsinya lengkap banget ya. Ini bener-bener bisa buat dikoleksi ya. Cara membuka SIM card dan lain-lain, dan ini bahasa Indonesia semua, full bahasa Indonesia, nggak dicampur-campur dengan bahasa yang lain. Tuh. Kemudian ini adalah, ini masih plastikan ya, ini kayaknya juga sama panduan, bisa dilihatin juga sama, cuman ini bahasanya lain ya. Ya ini juga sama kayaknya panduan juga. Iya sama benar. Cuman ini versi bahasa Inggrisnya. Entah kenapa kita dikasih dua buku yang sebenarnya sama. Mungkin aslinya cuma satu ini, cuma dari Sony Indonya nambahin satu lagi buat ya biar mudah dipahami aja kalau ada yang versi bahasa Indonesianya. Masukin aja deh. Ini buat connectable. By the way, sebenarnya ada dapat satu headset ya, kalau nggak salah earphone yang HPM 70, dapat earphone yang Sony HPM 70, dan warnanya sama juga brown, jadi mirip dengan handphonenya. Cuman gini, waktu itu karena kabelnya itu tipis terus putus sebelah, akhirnya aku modif aku ganti. Jadi earphone-nya aku re-kabel pakai kabel yang jack 3,5 mili itu, dan bisa ternyata di re-kabel. Dan waktu itu entah kenapa aku lupa, tapi akhirnya aku jual tuh earphone-nya dan laku gitu. Lumayan juga harga earphone-nya doang, sekitar 200.000, 150 atau 200 gitu aku jual. Udah re-kabel soalnya aku ganti. Kemudian ini ada, karena ini adalah Walkman, jadi di sini ada musiknya, cara untuk transfer data ya, untuk musiknya. Ya serasa bener-bener music phone lah jadinya, sampai ada gambar-gambar kayak gini. Kemudian ini ya track ID, fungsinya untuk kita nyari lagu. Kalau sekarang itu di iPhone ada yang namanya Shazam. Nah jadi dulu tuh di Sony Ericsson mereka juga udah punya yang namanya track ID, dan dulu ini aku sering pakai ya. Jadi kita pakai internet juga pada akhirnya. Terus kita misalnya ada music nih yang lagi keputar di mana gitu, nah kalian nyalain aja track ID-nya, nanti bakalan dia ngedetek ini judul lagunya apa gitu, jadi informasi musiknya itu apa. Itu fungsinya track ID. Kemudian yang aku bilang tadi Sense Me, kalau kita pakai Media Manager Sony ini buat transfer lagu dari PC kita, nah nanti dia bisa ngedetek tipe lagunya berdasarkan dengan moodnya. Nah ini udah ada Sense Me. Kemudian ini juga ada lagi ternyata, tapi versi Indonesianya ya. Tadi kan ini versi Inggrisnya music ini, nah ini versi Indonesianya. Jadi dua ya dapatnya. Kemudian ada share information, ini ada keterangan buat download. Versi downloadnya ini ada sama lagi, ada versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggrisnya. Kita dapatnya 2 halaman. Nah kemudian ini ada share information, ini keamanan deh, produk asli. Ya itulah pokoknya. Ya itulah, ini pokoknya lengkap banget, dan sampai sekarang juga aku masih simpen. Walaupun handphonenya sendiri sudah mungkin agak kurang layak ya, tapi mungkin bisa diperbaiki. Tapi entahlah dimana, apakah masih ada yang jual spare partnya misal LCD-nya gitu. Cuman buat pajangan sih masih bisa aja.
Oh, 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 sorry guys, ternyata ini ngebukanya bukan di sini, ngebukanya sini guys. Bisa dibuka gini guys. Oh gitu. Nah gini ngebukanya. Nah gini. Itu loh guys. Ya salah. Terus gini. Ini. Nah, handphonenya ada gini. Ya, jadi gitu kegiatan video kita hari ini. Sekaligus curhat, sekaligus cerita, sekaligus nostalgia tentang salah satu handphone yang dulu diidam-idamkan banyak orang, yaitu Sony Ericsson Walkman, yang sampai sekarang pun menurutku secara desain itu keren banget. Desain-desain Sony Ericsson Walkman itu keren-keren banget. Cuman sayangnya ya gitu ya, karena mereka pakai sistem tanpa OS yang terbuka gitu, jadi tanpa kayak iOS dan lain-lain, atau tanpa Google, tanpa Android. Jadi mereka udah susah kalau mau dipakai di zaman sekarang. Cuman mengandalkan SMS maupun telepon doang itu agak susah kalau di zaman sekarang. Jadi itu agak kurang pakai pada akhirnya. Ini cuman bisa dibuat padangan ataupun dibuat music player aja. Nah sebenarnya aku juga nggak tahu ini bisa disimpan sampai kapan, karena ya ada tempat juga sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang berminat buat koleksi, buat kalian koleksi buat pajangan doang, atau buat kalian mau benerin kalau mau dead pixelnya ini, kalian bisa ngerti punya spare partnya, ya silahkan kirim komen aja gitu, kirim email kalian, nanti aku akan hubungi kalian balik dan aku akan buatin link di Tokopedia-nya atau di lain-lainnya. Kalau ada yang minat ya, untuk masalah harga pasti miring lah pokoknya untuk masalah harga kayak gitu. Dan ini kalian udah lihat sendiri di sini semuanya lengkap kelengkapannya tuh. Cuma tambah headset ya, karena headsetnya sendiri udah aku jual terpisah waktu itu kan gitu. Jadi kesimpulannya untuk masalah packaging ya, untuk masalah desain handphone zaman dulu dengan handphone sekarang itu, menurutku feel-nya di unboxing handphone sekarang itu agak kurang ya, dan agak terlalu short gitu, agak terlalu pendek kita ngerasa senangnya, karena buka segel kletek, kemudian ngebuka ada handphonenya, jadi kita ya kurang spesial gitu. Tapi khusus untuk handphone general ya, karena ada juga handphone yang collectible, ada juga handphone tertentu yang mereka dapat bonus dengan box-box tertentu gitu, khususnya handphone gaming biasanya sih. Cuman kebanyakan handphone kayak gini aku ngerasa kayak minimalis, emang sih jadinya lebih sedikit kertas yang dipakai, tapi buat harga yang kita bayarkan sebanyak itu, ini ngerasa kayak ya kayak agak kurang gitu, karena cuman box kotak gini dong yang isinya handphone dan kabel. Kita nggak tahu sampai kapan tuh kita dapat kabel. Ini feelingku kedepannya Apple bakal ngehilangin kabel juga feelingku, dan mereka bakal fokus buat ngejual handphone doang, dimana nanti buat ngecasnya mereka akan fokus buat ngedorong kita buat make MagSafe. Mungkin MagSafe itu kabel yang wireless, MagSafe itu charger yang wireless miliknya si Apple gitu, buat ngecas handphonenya. Sedangkan kalau di zaman dulu itu handphone dulu nggak cuma Sony sih, tapi Nokia dan lain-lain, BlackBerry pun sama. Di zaman dulu itu kotaknya itu begitu berasa spesial ya, besar-besar, dan dalamnya itu ada banyak keterangan atau apapun yang sebenarnya walaupun itu berguna nggak berguna, tapi kita suka gitu ngelihatnya dan lain-lain. Itu feel unboxingnya kerasa lebih lama lah gitu, lebih kerasa gitu kita dapatnya gitu, bener-bener kita ngerasa kayak disambut gitu ketika kita ngebuka boxnya. Mungkin gitu aja sih buat video kali ini, ngebandingin packaging aja lah ya, flagship dulu dan flagship sekarang. Buat teman-teman yang minat untuk W890 ini kalian bisa komen di kolom komentar, nanti akan aku kontak dan aku kasih link tuh Tokopedia-nya ya gitu kalau emang minat. Tapi sebelumnya mungkin aku tes dulu ya, jadi biar aku bisa kasih tahu minusnya apa aja, karena bisa jadi karena udah lama dinyalain ada minus lainnya gitu. Ya mungkin gitu aja, thank you banget yang udah nonton. Buat yang mau sharing-sharing juga, mungkin kalian pengguna Sony Ericsson atau pengguna handphone jadul dan suka banget di zaman itu, kalian bisa langsung komen juga di kolom komentar. Oke, thank you.